Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan Ekonomi Makro Islam. Minggu yang lalu saya sudah membagikan kepada teman-teman sebuah artikel tentang suku bunga, atau secara spesifik artikel tersebut membahas tentang hubungan antara suku bunga dengan tingkat inflasi. Nah, sebenarnya artikel tersebut akan ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Tapi saya minta kepada teman-teman, misalkan teman-teman masih belum paham tentang apa itu konsep suku bunga, saya ingatkan kembali. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen mengetahui secara detail atau secara mendalam tentang apa itu suku bunga, kemudian secara filosofis sebenarnya suku bunga itu apa dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat di channel saya ini, tapi di playlist di perkuliahan ekonomi makro, yang secara khusus di situ saya membahas tentang time value of money atau tentang waktu. Jadi bagaimana keputusan ekonomi dari seorang individu itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, di dalam materi tersebut saya menjelaskan tentang suku bunga, kenapa ada suku bunga dan lain sebagainya. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat di channel ini di playlist mikro. Kalau misalkan teman-teman pengen ya, ini cuma kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui tentang suku bunga itu apa. Nah, di minggu ini kita akan membahas materi tentang suku bunga sebagai instrumen moneter. Jadi kita tahu ya bahwasanya suku bunga ini di dalam ekonomi konvensional, di dalam ekonomi modern digunakan sebagai salah satu instrumen moneter. Nah, nanti setelah saya jelaskan teman-teman, nanti Anda akan dapat benang merahnya dengan materi yang kita resum kemarin tentang hubungan antara suku bunga dengan inflasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ini saya coba mengajak teman-teman untuk memahami sebuah alur tentang aktivitas keuangan di perbankan. Ya, sebenarnya ini hanya salah satu contoh aktivitas saja, di mana nanti kita pahami aktivitas ini, kemudian nanti kita akan tahu kenapa sih kok suku bunga itu sebagai sebuah instrumen moneter. Nah, ini yang warna merah ini, teman-teman, ini adalah bank sentral atau Bank Indonesia, kan bank sentral di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Kemudian ini yang warna kuning, bangunan kuning ini adalah perbankan. Kemudian ini orang yang warna hijau ini adalah nasabah dari perbankan. Perbankan itu kan menyalurkan atau meminjamkan uang kepada nasabah. Tapi di satu sisi perbankan ini juga punya tabungan di bank sentral, punya tabungan, ya saya bahasakan bahasa yang paling mudah ya, istilahnya kayak tabungan lah gitu. Namanya adalah giro wajib minimum. Nah, teman-teman bisa searching, bisa browsing, bisa googling apa itu giro wajib minimum. Tapi saya coba ilustrasikan bahwasanya giro wajib minimum ini adalah semacam tabungan, ya, semacam tabungan di mana tabungan ini menghimpun dana dari bank tersebut, di mana ya sebenarnya dana yang ditaruh di GWM itulah dananya nasabah juga, tapi ya akunnya di bank sentral adalah miliknya perbankan gitu, miliknya bank gitu. Jadi bank ini gampangannya ya, bank ini punya tabungan di bank sentral juga. Nah, di satu sisi bank ini juga menyalurkan uang ke para nasabah. Nah, ketika bank itu menaruh tabungan dalam bentuk GWM di Bank Indonesia, karena menaruh dana, berarti bank akan mendapatkan suku bunga GWM dari Bank Indonesia. Ya, seperti teman-teman misalkan nabung di bank kan. Ketika teman-teman nabung di bank kan dapat bunga kan di dalam bunga tabungan itu. Ini di sisi sini. Nah, kemudian di sisi sebelahnya, ketika bank meminjamkan uang kepada nasabah peminjam,
Nah, karena meminjamkan uang kepada nasabah, bank akan mendapatkan pembayaran bunga dari nasabah. Jadi ketika dengan meminjam uang di bank, Anda akan dikenakan biaya bunga kan gitu per bulannya. Jadi ketika bank di sisi yang hijau ini, meminjamkan uang kepada nasabah, dia akan dapat bunga. Ketika si bank itu menaruh tabungan dalam bentuk giro wajib minimum di bank sentral, dia juga akan mendapatkan bunga. Misalkan gini, sekarang misalkan begini, ini perumpamaan aja ya, ini perumpamaan. Sekarang misalkan kondisi awalnya suku bunga GWM atau tabungan bank di bank sentral itu sebesar 8%. Jadi bank itu akan mendapatkan imbal hasil sebesar 8% dari uang yang dia tabung di bank sentral. Nah, dan suku bunga pinjaman ke nasabah adalah 12%. Jadi, ketika dia meminjamkan uangnya kepada nasabah, dia akan mendapatkan imbal hasil 11,2%. Sebesar 12%, belibet. Nah, dari ilustrasi ini, ya tentu misalkan kita sebagai perbankan ya tentu mungkin saja kita akan memilih meminjamkan uang yang kita miliki ke nasabah. Mengapa? Karena akan mendapatkan uang yang lebih besar 12% kan gitu toh, daripada cuma 8%. Berarti ketika kondisinya seperti ini, bank akan lebih banyak menaruhkan dananya dalam bentuk pinjaman ke nasabah, mengeluarkan dananya dalam bentuk pinjaman ke nasabah daripada menyimpan dananya di dalam tabungan bank sentral. Mengapa demikian? Ya karena, saya ulangi lagi, ya karena imbal hasilnya 12%, lebih banyak 4% toh. Nah, itu. Kita bisa lihat, nah ini trade off dari suku bunga atau persinggungan suku bunga di antara dua komponen. Jadi 8% di bank sentral, 12% di pinjaman dalam bentuk pinjaman ke nasabah. Dan tentu bank secara gampangannya ya dia akan lebih memilih menyalurkan dananya ke sini gitu. Nah, sekarang misalkan kondisinya berubah, teman-teman. Suku bunga GWM itu tidak 8%, tapi dinaikkan menjadi 12%. Dan suku bunga pinjaman ke nasabah tetap misalkan 12% misalkan. Apa yang terjadi kemudian? Nah, tentu bank lebih memilih menaruh dananya ke GWM. Sama-sama dapat 12%, tapi kan GWM bebas resiko, lebih pasti. Jadi ketika di GWM ini kan lebih pasti, dia pasti akan dapat 12% gitu. Kalau di nasabah itu kan 12% tapi belum pasti, kan ada kemungkinan nasabah juga tidak ngangsur dan lain sebagainya. Ada risiko di situ. Makanya ketika kondisinya seperti ini ya bank lebih prefer atau lebih banyak menaruh dananya ke tabungan di bank sentral gitu. Loh, kenapa nggak gitu, Pak? Kenapa nggak kemudian suku bunga pinjaman dinaikkan, Pak? Ya ini nggak 12%, Pak, tapi 15% misalkan. Nah, kalau suku bunga pinjaman ke nasabah terlalu tinggi 15%, ya nasabah pun nggak akan meminjam dong, karena kan terlalu tinggi. Dia akan membayar bunga yang mahal, akhirnya juga nggak laku juga dana dari perbankan untuk pinjaman. Nah, dari sini kita bisa pahami teman-teman, tingkat suku bunga Bank Indonesia yang teman-teman bisa biasanya dengar di TV atau di media itu, BI rate bisa dijustifikasi dengan suku bunga GWM. Jadi, taruh contoh misalkan gini, ada pengumuman di televisi atau di media bahwa Bank Indonesia menaikkan tingkat BI rate. Nah, ini implikasinya bisa dijustifikasi di situ tingkat suku bunga GWM juga naik. Dari sini kita bisa pahami bahwa ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, hal ini bermakna bahwa negara melalui BI akan mencoba mengendalikan jumlah uang yang beredar. Loh,
Kok bisa? Nah, kan gini teman-teman. Ketika dinaikkan GWM yang tadi itu, yang sini, sebelah sini ini, bank kan kemudian akan lebih memilih menaruh dananya, menyimpan dananya di bank sentral. Jadi dana-dana yang ada di bank itu coba dihimpun sama bank, di saving di bank sentral. Nah, ini maknanya kan sebenarnya jumlah uang beredar itu coba dibatasi. Lebih baik di saving aja. Bayangkan misalkan ketika perbankan menyalurkan uangnya ke nasabah, itu kan semakin banyak jumlah uang yang beredar pada akhirnya nanti. Makanya ketika bank sentral itu mencoba menaikkan tingkat suku bunga itu, sebenarnya ini adalah sebuah usaha untuk mengontrol jumlah uang yang beredar gitu. Jadi ketika tingkat BI rate dinaikkan, GWM, giro wajib minimum, tingkat suku bunga GWM atau tingkat suku bunga tabungan bank di bank sentral itu juga naik. Nah, bank kemudian berbondong-bondong menaruhkan dananya di bank sentral gitu. Ya, akhirnya uangnya tersaving, tidak beredar kan begitu. Mengapa demikian? Ingat, jumlah uang yang beredar terlalu tinggi itu menyebabkan inflasi. Jadi, sampai di sini kita bisa memahami bahwa suku bunga merupakan salah satu instrumen moneter yang secara tidak langsung digunakan untuk mengontrol inflasi. Jadi, kenapa ada suku bunga? Ya, salah satunya kalau dalam konteks materi kita hari ini ya itu digunakan untuk mengontrol inflasi. Kalau pengertiannya adalah sebagai instrumen moneter gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat suku bunga ini berperanan penting sekali di dalam sistem ekonomi modern hari ini, yaitu digunakan untuk salah satu instrumen moneter di mana secara tidak langsung instrumen moneter ini digunakan untuk mengontrol inflasi melalui pengontrolan jumlah uang yang beredar. Teman-teman bisa pahami kembali ilustrasi tadi. Gitu ya. Clear ya, paham ya, jelas ya di sini bahwasanya bagaimana hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengujinya kok. Skripsi misalkan. Skripsi jenengan teman-teman meneliti bagaimana pengaruh tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi gitu. Nah, apakah teori ini benar gitu? Apakah teori yang disampaikan Pak Bayu ini benar? Ketika BI rate naik, inflasi akan cenderung turun. Apakah benar seperti itu? Ya, silahkan diuji melalui penelitian teman-teman di skripsi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.